Di banyak sudut kampung dan kota, asap mengepul dari tumpukan sampah yang dibakar. Bau menyengat langsung menusuk hidung, bercampur dengan aroma plastik yang terbakar. Ini bukan pemandangan langka. Di Indonesia, membakar sampah termasuk plastik masih dianggap solusi paling cepat dan murah. Tapi pertanyaannya, murah untuk siapa dan apa yang sebenarnya dibayar dengan harga mahal? Kita sering mengira api akan menghilangkan semua masalah, padahal yang terjadi sebaliknya. Sampah plastik yang dibakar justru melepaskan zat-zat beracun ke udara. Di antaranya ada dioksin, furan, dan logam berat. Senyawa yang tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tapi juga bagi tubuh manusia. Inilah bahaya yang kerap tak terlihat, bahaya yang masuk ke paru-paru, ke tanah, ke air, dan diam-diam mengancam generasi berikutnya. Lalu kenapa kita masih membakar sampah plastik? Apakah karena kurangnya pengetahuan ataukah karena sistem pengelolaan sampah yang memang belum memadai? Atau justru karena kita sudah terbiasa menganggap enteng akibatnya? Faktanya, di banyak daerah, membakar sampah masih menjadi kebiasaan harian di pinggir jalan, di pekarangan rumah, bahkan di area sekolah atau fasilitas umum. Padahal bahaya dari membakar sampah plastik tidak bisa disepelekan. Menurut laporan World Health Organization (WHO), paparan dioksin dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan hormonal, kanker, kerusakan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan gangguan perkembangan pada anak. Zat-zat berbahaya itu tidak hilang bersama asap. Mereka mengendap di tanah, mencemari sumber air, dan masuk ke rantai makanan. Bayangkan racun dari satu botol plastik yang dibakar hari ini bisa menetap di lingkungan selama puluhan tahun. Jika mencemari sawah, hasil panennya bisa membawa residu. Jika mencemari sungai, ikannya bisa terkontaminasi. Dan jika udara terpenuhi partikel beracun, maka kita semua tanpa sadar ikut menghirupnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah berulang kali mengingatkan bahaya membakar sampah khususnya plastik. Bahkan beberapa daerah sudah mengeluarkan aturan larangan, tapi realitanya tanpa sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan edukasi yang masif, kebiasaan ini masih terus berjalan. Solusinya tidak sesederhana sekedar mengganti kantong plastik dengan tas kain. Butuh perubahan menyeluruh dari cara produksi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah. Perlu dukungan kebijakan yang kuat dan sistem yang terjangkau, rumah tangga, pasar, hingga industri. Namun yang paling penting, butuh kesadaran bahwa sampah plastik bukan sekedar persoalan kotoran, tapi persoalan hidup. Membakar sampah plastik bukan sekedar tindakan praktis, tapi pilihan beresiko yang bisa merusak masa depan. Maka menjaga bumi bukan dimulai dari hal besar, tapi dari keputusan kecil yang kita buat hari ini. Apakah kita akan membakar plastik atau mencari cara lain untuk mengelolanya? Di tengah perubahan iklim dan krisis lingkungan yang makin nyata, pilihan ini akan menentukan arah kita ke depan. Kita bisa terus mengabaikan atau mulai bertindak karena pada akhirnya bumi yang tercemar adalah warisan yang akan kita tinggalkan, entah sebagai beban atau sebagai pelajaran.